rasa Piala Dunia ini akan segera selesai pada tanggal 20 waktu Indonesia. Final mempertemukan Lamine Yamal dan Lionel Messi, Argentina dan Spanyol akan menutup event olahraga 4 tahunan ini. Banyak sekali hal-hal kontroversi yang terjadi pada Piala Dunia ini. Yang pertama, penangguhan kartu merah atas Balogun yang diminta oleh Presiden langsung Amerika, yaitu Donald Trump. Karena Donald Trump merasa bahwa apa yang dilakukan Balogun itu tidak pelanggaran. Walaupun sampai saat ini belum ada alasan jelas kenapa FIFA mencabut hukuman Balogun, yang mereka hanya mengutip peraturan pasal 27 Kode Disiplin FIFA yang berbunyi FIFA berhak melakukan pelaksanaan tindakan disipliner secara penuh atau sebagian. Ini juga terjadi pada Cristiano Ronaldo yang kartu merahnya dicabut setelah menyikut pemain Republik Irlandia, Dara Oshie, pada laga kualifikasi Piala Dunia 2026. Di sini berarti Ronaldo tidak bisa bermain untuk Portugal di 3 laga awal Piala Dunia 2026, tetapi FIFA menangguhkan hukuman tersebut melalui pasal 27 tadi dan dengan mempertimbangkan Ronaldo yang luar biasa bersih dengan 225 dan tanpa kartu merah. Tidak lupa juga dengan match-match Argentina yang penuh kontroversial, dari lawan Mesir, Swiss, hingga Inggris yang dirasa banyak wasit yang menguntungkan Argentina. Akan tetapi ini bukanlah Piala Dunia yang paling kontroversial. Piala Dunia paling kontroversial ada pada tahun 1978 gelaran edisi ke-11 Piala Dunia yang berhubungan dengan gejolak politik di Argentina yang sangat dahsyat. Lalu, apa hubungannya dengan Piala Dunia? Argentina ditetapkan sebagai tuan rumah Piala Dunia 1978 oleh FIFA pada tanggal 6 Juli 1966 di London, Inggris. Akan tetapi beberapa tahun sebelum Piala Dunia dimulai, Argentina mengalami kejadian yang pemerintahnya dipegang oleh militer melalui kudeta atau bisa disebut junta militer. Sejak tahun 1930, Argentina berkali-kali mengalami kudeta militer, demokrasi dan pemerintahan militer saling berganti sehingga militer menganggap dirinya sebagai penyelamat negara. Setiap kali pemerintahan sipil dianggap gagal. Lalu salah satu tokoh politik yang paling terkenal di Argentina pada saat itu, Juan Perón, berhasil digulingkan oleh militer pada tahun 1955 dan hidup dalam pengasingan selama hampir 2 dekade sebelum kembali ke Argentina. Ia kembali terpilih sebagai presiden pada 1973, tapi ia meninggal dunia pada 1 Juli 1974 saat masih menjabat. Setelah itu, presiden diteruskan oleh istri ketiganya, Isabel Perón. Masalahnya, Isabel Perón tidak memiliki pengalaman politik yang cukup kuat sehingga menyebabkan inflasi menjulang, pengangguran meningkat, demonstrasi terjadi hampir setiap hari, hingga kepercayaan masyarakat yang runtuh. Hal-hal itu yang membuat militer di Argentina mengkudeta Isabel Perón tepat pada tanggal 24 Maret 1976 tanpa pertumpahan darah, yang kemudian digantikan oleh junta militer yang dipimpin oleh Letnan Jenderal Jorge Rafael Videla. Lalu ketika militer merasa bahwa mereka ada pahlawan, kenapa mereka menjadi diktator terhadap rakyat sendiri? Junta militer di Argentina menjadi sangat kejam setelah merebut kekuasaan karena mereka mengadopsi doktrin keamanan nasional dan memunculkan program radikal bernama Proses Reorganisasi Nasional. Melalui kebijakan ini, militer tidak hanya ingin menumpas pemberontak, tetapi juga ingin merombak total seluruh struktur sosial masyarakat Argentina. Singkatnya, doktrin keamanan nasional itu pemahaman bahwa militer adalah penyelamat bangsa. Sedangkan politikus sipil itu lemah dan korup, sehingga hanya militer yang memiliki kedisiplinan dan moral untuk memimpin serta menstabilkan negara. Sedangkan proses reorganisasi nasional, militer menggunakan istilah ini untuk menggunakan tindakan mereka dengan klaim bahwa negara Argentina sedang sakit parah akibat kekacauan ekonomi dan ancaman komunisme, sehingga seluruh struktur negara perlu diorganisasi ulang dari nol. Dengan ideologi dan doktrin itu, mereka menghapus seluruh pengaruh institusi pendidikan, serikat buruh, pers, dan pemerintahan dari orang-orang yang dianggap tidak sesuai dengan militer. Hal-hal ini menyebabkan pemicunya terjadinya dirty war dan hilangnya sekitar 30.000 nyawa rakyat sipil. Organisasi hak asasi manusia di luar Argentina menuding pemerintahan junta militer Videla bertanggung jawab atas pelanggaran HAM seperti penyiksaan, eksekusi tanpa peradilan, dan teror yang diinisiasi negara. Tragedi junta militer bisa mendapatkan kecaman dari negara-negara luar seperti negara-negara Eropa, menunjukkan solidaritas kuat. Banyak negara Eropa mencam keras pembunuhan para aktivis dan memberikan perlindungan kepada warga Argentina yang berhasil melarikan diri ke pengasingan. Bahkan rakyat Belanda menuntut agar Belanda mundur dari Piala Dunia 1978. Tetapi KNVB, Konfederasi Sepak Bola Belanda, tetap mengirim timnas mereka pergi ke Piala Dunia. Presiden FIFA saat itu, Joao Havelange, bersikap sangat akomodatif terhadap junta militer pimpinan Jenderal Jorge Videla. FIFA berpegang teguh pada prinsip bahwa sepak bola harus netral dari dinamika politik. Havelange bahkan memuji kesiapan Argentina dan menyatakan bahwa FIFA tidak kecewa dengan persiapan dilakukan oleh rezim militer tersebut. Di sini tampaknya rezim Videla sukses menjadikan Piala Dunia 78 sebagai alat propaganda. Masuk ke dalam kontroversi yang terjadi di lapangan, secara mengejutkan pemain legendaris Johan Cruyff tidak ikut ke Piala Dunia 1978. Tidak ada yang tahu mengapa Belanda melaju cukup jauh ke turnamen hingga menembus partai final melawan tuan rumah Argentina. Tapi mereka dikalahkan dengan skor 3-1 pada
partai final. Masyarakat Belanda percaya jika pada saat itu Johan Cruyff bermain, maka Belanda akan menjuarai Piala Dunia. Banyak yang mengira jika Johan Cruyff diancam oleh pihak militer Argentina, walaupun 30 tahun kemudian pada April 2008, Cruyff menyingkap alasan kenapa dia absen di Piala Dunia 1978 dalam wawancara dengan Antoni Basas, jurnalis Catalunya Radio. Cruyff mengatakan pada media, kediamannya di Barcelona pada saat itu diserang oleh para perampok bersenjata. Akan tetapi, dalam keadaan yang genting itu, mereka berhasil melarikan diri. Cruyff mengatakan ada hal-hal yang lebih penting dari Piala Dunia. Sampai saat ini, hingga ia meninggal, tidak ada yang tahu mengapa Cruyff diserang. Apakah ini hanya insiden perampokan biasa atau ada hubungannya dengan rezim di Argentina?